Rinalwi Samakin dengan NPM 223111068 dari kelas SI 22B, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang korelasi mata kuliah statistika. Korelasi dalam statistika adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua atau lebih variabel bergerak bersamaan atau memiliki hubungan timbal balik. Artinya, korelasi mengevaluasi apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel atau tidak. Hasil korelasi tersebut memberikan informasi tentang arah positif atau negatif dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Korelasi sangat penting dalam analisis statistik karena membantu kita memahami pola dan hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Namun, perlu diingat bahwa korelasi tidak selalu menyiratkan kausalitas dan interpretasi sebab akibat memerlukan pertimbangan tambahan. Baik, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, dalam korelasi itu, range atau rentang nilainya cuma dari 0 sampai dengan 1. Yang kedua, jika hasilnya kurang dari 0,5, maka kedua variabel tersebut dinyatakan tidak memiliki hubungan linear. Dan yang ketiga, jika hasilnya 0,5 atau lebih dari 0,5, maka kedua variabel tersebut dinyatakan ya memiliki hubungan linear. Baik, kita akan membahas rumus korelasi. Rumus korelasi itu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa sigma X kuadrat di mana cuman X yang berada di dalam kurung berbeda dengan sigma X kuadrat yang keduanya berada di dalam kurung. Begitu juga dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat di mana cuman Y yang berada di dalam kurung berbeda dengan sigma Y kuadrat di mana keduanya berada di dalam kurung. Di sini bisa kita lihat keterangannya. N ini merupakan jumlah kolom. Sigma XY ini merupakan jumlah X dikali Y. Sedangkan sigma ini merupakan jumlah. Sigma itu artinya jumlah. Sigma X itu artinya jumlah variabel X. Sigma Y itu artinya jumlah variabel Y. Sigma X kuadrat di mana cuman ada X yang ada di dalam kurung itu artinya jumlah kuadrat nilai X. Sedangkan sigma X kuadrat di mana keduanya berada di dalam kurung itu artinya kuadrat dari jumlah nilai X. Begitu juga dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat di mana cuman ada variabel Y yang terdapat di dalam kurung, itu artinya jumlah kuadrat dari nilai Y. Sedangkan sigma Y kuadrat di mana keduanya berada di dalam kurung, itu artinya kuadrat dari jumlah nilai Y. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, di sini tersedia data perhatian orang tua dan nilai mahasiswa, di mana X merupakan data perhatian orang tua dan Y ini merupakan data nilai mahasiswa. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan sigma dari masing-masing kolom. Baik, kita mencari kolom XY, kita bisa mengalihkan variabel X dan variabel Y, yaitu 7 dikali 8, 56, 8 dikali 8, 64, 5 dikali 7, 35, dan seterusnya. Kemudian kita mencari kolom X kuadrat, kita bisa mengkuadratkan masing-masing nilai X, yaitu Y, yaitu 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Begitu juga dengan kolom Y kuadrat, kita bisa mendapatkan nilai Y kuadrat
dengan kita mengkuadratkan masing-masing nilai y-nya. Misalkan 8 kuadrat sama dengan 64, 7 kuadrat sama dengan 49, 6 kuadrat sama dengan 36, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari sigma atau jumlah dari masing-masing kolom, di mana sigma ini kita bisa dapat dari kita menjumlahkan masing-masing kolom. Jadi sigma X hasilnya 43, sigma Y itu hasilnya 51, sigma XY bisa kita lihat 318, sigma X kuadratnya hasilnya 275, dan sigma Y kuadrat hasilnya 379. Jadi diketahui N-nya bisa kita lihat, bisa kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya adalah 7. Sigma XY-nya yaitu 318, sigma X-nya 43, sigma X kuadrat bisa kita dapat dari kita mengkuadratkan hasil dari sigma X. Karena sigma X-nya 43, maka kita kuadratkan 43 dikali 43 sama dengan 1849. Sigma X kuadrat 275, sigma Y-nya 51, sigma Y kuadrat itu juga sama, kita mengkuadratkan hasil dari sigma Y, yaitu 51, hasilnya 2601. Sedangkan sigma Y kuadrat hasilnya 379. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai-nilai yang telah kita cari tersebut ke dalam rumus. N-nya sama dengan 7, sigma XY-nya 318, sigma X-nya 43, sigma Y-nya 51, N-nya kita tulis lagi 7, sigma X kuadratnya 275, sigma X kuadrat yang ini itu 1849, N-nya kita masukkan lagi 7, sigma Y kuadrat 379, dan sigma Y kuadrat itu 2601. Selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 7 kali 318 hasilnya 2226, 43 kali 51 hasilnya 2193, 7 dikali 275 hasilnya 1925, 1849 kita turunkan saja. Selanjutnya 7 dikali 379 hasilnya 2653, dan 2601 kita turunkan saja. Selanjutnya bisa kita kurangkan seperti biasa. 2226 dikurang 2193 hasilnya 33. 1925 dikurang 1849 hasilnya 76. 2653 dikurang 2601 hasilnya 52. Maka kita harus mencari akar 76 dan akar 52. Jadi 33 per 8,71 ini merupakan hasil dari akar 76 dan 7,21 merupakan hasil dari akar 52. Selanjutnya kita kalikan dulu. 33 per 8,71 dikali 7,21 hasilnya 62,79. Lalu kita bagi seperti biasa, 33 dibagi 62,79 hasilnya 0,52. Berdasarkan contoh soal dan penyelesaian yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perhatian orang tua berpengaruh terhadap nilai mahasiswa atau keduanya dinyatakan ya memiliki hubungan linear karena hasil dari X dan Y yaitu 0,52, di mana 0,52 nilainya di atas dari 0,5. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.